Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, kali ini kami akan membahas hukum berdasarkan bentuknya. Dan kami kelompok 3. Oke, sebelum itu izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kelompok. Ada Alia Aulia, ada Dinar Setiorini, ada Hairul Putriana, ada saya Narisa Nitasari, ada Saskia Aprilia, ada Sri Nuryani, ada Yulistia Mailani. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas dimulai dari pengertian hukum, dilanjut dengan hukum berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi 2, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan terakhir, perbedaan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengertian hukum. Hukum merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku individu dalam hidup masyarakat. Hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus ditaati, dilaksanakan, dan tidak dilanggar. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat diklasifikasikan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis atau Geschrieben Recht terdiri dari perundang-undangan dan traktat. Perbedaan antara keduanya terletak pada wilayah cakupannya. Undang-undang berlaku secara nasional, sementara traktat berlaku secara internasional. Meski begitu, pada undang-undang yang dibuat secara nasional juga dapat berisi hukum internasional. Misalnya pada pasal 11 dan 13 UUD 1945. Macam hukum tertulis. A. Yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. B. Yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Jika hukum tertulis diformulasikan oleh penguasa atau pemerintah, maka hukum tidak tertulis dibuat oleh masyarakat. Hukum tidak tertulis atau Ongeschreven Recht merupakan hukum kebiasaan. Di Indonesia, yang termasuk hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Hukum tidak tertulis merupakan bentuk hukum tertua sehingga kebiasaan bukanlah merupakan sumber hukum, tapi merupakan suatu bentuk dari hukum positif. Dalam hukum tidak tertulis, terdapat hukum yang benar-benar tidak tertulis dan ada pula yang tidak tertulis namun tercatat. Artinya, hukum tersebut dicatat oleh pejabat-pejabat tertentu seperti catatan hakim atau kepala adat, atau oleh para sarjana atas dasar penelitian. Perbedaan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, yang pertama, aturannya pasti tertulis. Yang kedua, mengikat semua orang. Yang ketiga, memiliki alat penegak aturan. Yang keempat, dibuat oleh penguasa. Yang kelima, bersifat memaksa. Dan yang keenam, sanksinya berat. Sedangkan hukum tidak tertulis, yaitu yang pertama, ada kadang aturannya tidak tertulis dan tidak pasti. Yang kedua, ada atau tidaknya alat penegak hukum yang tidak pasti. Yang ketiga, dibuat oleh masyarakat. Yang keempat, bersifat tidak terlalu memaksa dan sanksinya ringan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.